Gimana jawabnya Ananda? Ya, jadi Ananda, kalau Miss ucapkan salam atau ada orang lain yang mengucapkan salam sama Ananda, maka Ananda harus menjawabnya. Karena menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Oke, Nanda? Nah, masih tetap semangat kan belajarnya? Nah, Miss mau cek nih semangat Ananda. Kalau Miss ucapkan, mana semangatnya? Maka jawab Ananda adalah, ini semangat saya. Oke, Ananda, jawab dengan suara yang keras ya. Bisa kita mulai? Mana semangatnya? Jawabnya, ini semangat saya. Masya Allah, masih tetap semangat ya belajarnya. Alhamdulillah. Oh ya, Miss mau nanya lagi nih sama Ananda. Siapa tadi yang sholat subuh? Angkat tangannya. Ya, Alhamdulillah. Jadi Ananda, meskipun di rumah aja, jangan pernah tinggal ya sholatnya. Tetap laksanakan sholatnya. Oke? Nah, hari ini kita masih belajar tematik. Tema 1, hidup rukun. Tetapi masuk ke dalam subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca ya Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini ya. Yuk Ananda, kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat perintah. Nah, masih ingatkah Ananda apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan kalimat perintah itu dicirikan dengan akhiran katanya itu berakhiran lah atau kan pada awal kalimatnya. Kemudian dicirikan dengan di akhir kalimatnya bertanda seru. Jadi hari ini Ananda, kita masih belajar tentang kalimat perintah. Kita akan menemukan kalimat perintah pada percakapan yang ada pada layar. Nah, kita baca sama-sama ya. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, kita baca ya percakapan berikut ini. Udin berkata, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti menjawab, siap Din, aku akan menyapu. Edo menjawab, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Beni menjawab, aku akan membereskan lemari buku. Udin berkata, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, dari percakapan ini, bisakah Ananda menemukan mana yang termasuk ke dalam kalimat perintah? Ya, betul. Bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Mengapa? Karena pada kalimat ini, kata bersihkanlah ada kata lah di akhir katanya. Kemudian di akhir kalimatnya ada tanda seru.
Jadi ini disebut sebagai kalimat perintah. Dan kemudian kita mau tahu nih apa maksud Udin berkata kalimat perintah kepada teman-temannya. Jadi maksudnya adalah Udin meminta teman-teman mengerjakan tugasnya masing-masing. Jadi Ananda, setiap kalimat perintah yang diucapkan oleh seseorang itu memiliki maksud ataupun makna. Oke Ananda. Selanjutnya, Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Jadi Ananda, maksudnya adalah pada awalnya ada kapur tulis berjumlah 242. Namun setelah itu Beni dan kawan-kawannya memakai 38 buah dari kapur tersebut. Nah, pertanyaannya Nanda, berapakah jumlah kapur tulis tersebut sekarang? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita bahas ya Nanda. Jadi dalam menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan cara pengurangan bilangan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan yang dilakukan dengan cara pendek atau cara panjang. Nah, hari ini kita akan membahas cara pengurangan dua bilangan dengan cara pendek. Nah, Ananda, kita bahas ya pengurangan bilangan dengan cara pendek, di mana kita akan mengurangkan angka 242 dengan 38. Nah, kita lihat dulu nih, di mana 242 ini terdiri dari 20-an yang berjumlah 200 ditambah 40-an yang berjumlah 40 dan ditambah 2 satuan berjumlah 2. Dan 38 itu terdiri dari 30-an yang berjumlah 30 ditambah 8 satuan yang berjumlah 8. Oke, Nanda. Nah, di sini yang langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengurangkan satuannya. Nah, mana ini Ananda yang termasuk ke dalam satuan? Ya betul, 2 dan 8. Jadi kita akan kurangkan nih, 2 dikurang 8. Tetapi Ananda, ternyata 2 itu tidak bisa dikurang 8 karena nilai 2 itu lebih kecil daripada 8. Maka yang kita lakukan adalah dengan meminjam 1 puluhan yang berjumlah 10 dari 40-an ini. Maka 10 ditambah 2 jadinya berjumlah 12. Jadi angka 2 ini akan berubah menjadi angka 12. Nah, kita tulis di atas angka 2. Jadi yang kita kurangkan adalah 12 dikurang 8. Bukan 2 lagi dikurang 8 Ananda, tetapi 12 dikurang 8. Maka hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di bawah satuan ini. Oke Ananda. Selanjutnya Ananda, kita akan mengurangkan angka puluhannya yaitu 4 dengan 3. Tetapi Ananda, 4 puluhan ini telah dipinjam 1 puluhan oleh angka 2, sehingga yang tersisa menjadi 3 puluhan. Dan angka 3-nya kita tuliskan di atas angka 4. Maka yang kita kurangkan adalah 3 dikurang 3. Berapa Nanda? Ya betul, hasilnya adalah 0. Dan kita tuliskan di bawah angka puluhannya ini sejajar. Kemudian kita kurangkan adalah angka ratusannya yaitu 2.
angka di bawah angka 2 ini ternyata tidak ada angka Ananda, jadi tidak usah kita kurangkan, tinggal kita turunkan saja angka 2 ini di bawah angka 2-nya. Maka hasilnya adalah 204. Nah, begitulah Nanda pengurangan bilangan dengan cara pendek. Semoga Nanda bisa paham ya. Di sini, selain dibersihkan, ternyata kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Nah, para siswa akan menghias kelas dengan gambar-gambar. Nah, gambar yang akan dibuat oleh Udin bersama kawannya adalah gambar imajinatif. Masih ingat dengan gambar imajinatif Ananda? Nah, gambar imajinatif adalah gambar yang digambarkan berdasarkan khayalan atau imajinasi pelukisnya. Nah, di mana khayalan itu adalah sesuatu yang kita bayangkan atau kita impikan atau kita inginkan. Jadi Ananda di sini Udin bersama kawan-kawannya akan menggambar gambar imajinatif bersesuai dengan khayalan atau imajinasi mereka masing-masing. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggambar gambar imajinatif yaitu yang pertama adalah kita harus mencari tahu dulu ide atau tentang gambar apa yang akan kita buat. Nah, yang kedua adalah setelah kita temukan idenya, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan apa yang akan kita gunakan dalam menggambar? Terutama yang harus kita siapkan adalah krayon ataupun pensil warna. Nah, yang ketiga adalah membuat sketsa gambar imajinatif. Nah, apa itu sketsa, Miss? Jadi, sketsa itu adalah gambar rancangan Ananda. Jadi, hanya berupa rancangan saja. Contohnya ini. Inilah yang disebut sebagai gambar sketsa, di mana hanya sebuah rancangan saja. Nah, selanjutnya yang terakhir setelah kita membuat sketsa, maka yang kita buat adalah mewarnai sketsa yang sudah kita buat. Jadi kan ini contohnya Nanda, sketsanya adalah gambar burung. Jadi setelah kita warnai, maka hasilnya adalah seperti contoh gambar ini, yaitu adalah gambar burung. Inilah contoh gambar imajinatif. Oke, Nanda? Ananda juga bisa mencobanya di rumah. Ananda bayangkan atau Ananda pikirkan apa yang Ananda mau pingin gambar. Setelah itu buat sketsanya. Setelah kita buat sketsanya, baru kita warnai, maka akan menjadi hasil gambar imajinatif yang indah. Oke, Nanda? Nah, sampai disinilah Nanda pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya Nanda. Selalu jaga kesehatan.